Waalaikumsalam Bu Ima. Apa kabarnya Bu? Untuk hari ini baik sekali. Alhamdulillah Bu ya. Nah sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara singkat bersama Ibu. Ya. Ini Bu, kami dari CGP mendapat tugas untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait cara pengambilan keputusan. Oke. Bisa kita mulai Bu ya? Iya bisa. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, di mana harus memilih antara benar dan benar, jadi kasusnya sama-sama benar Bu. Yang pertama memang kita harus memilih yang benar dulu ya. Anak ini benar sama benar, berarti kita luruskan permasalahan ini apa kan. Jadi kita punya tindakan, saya sebagai kepala sekolah punya tindakan supaya anak ini meluruskan yang terbaik tentunya ya, Jadi memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik ya. Oke, selanjutnya Bu, dalam Ibu mengambil keputusan itu apa yang Ibu lakukan, terutama kasus-kasus yang dilema etika tadi, kebijakan-kebijakan apa yang Ibu pilih? Kalau hanya keputusan Ibu sebagai kepala sekolah kayaknya belum begitu tepat atau memutuskan secara sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau saya mengumpulkan guru-guru yang lain untuk membuat anak ini atau memilih anak ini mana yang benar dan mana yang salah. Jadi intinya guru-guru itu saya libatkan untuk mencari mufakat bersama, cari yang terbaik bagaimana permasalahan ini. Guru-guru yang ada di sekolah. Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan tersebut seperti apa Bu? Keputusan tersebut yaitu tadi, karena saya sudah mengumpulkan guru-guru, mungkin saya memilih dari beberapa guru yang memang memutuskan yang paling terbaik. Jadi meminta pendapat guru-guru tersebut, bisa memilih keputusan yang terbaik. Yang terbaik dan yang terbanyak. Seperti itu ya suaranya. Iya, suara terbanyak. Iya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap paling efektif nih Bu untuk mengambil suatu keputusan? Yang paling efektif itu ya keputusan itu sebenarnya selain dari kita mengumpulkan guru-guru tadi, karena saya selaku kepala sekolah mungkin saya lebih bijaksana lagi untuk memutuskan mana yang terbaik dan mana yang tidak baik. Seperti itu ya. Meminta pendapat dari guru lain, terus membuat kebijaksanaan sebagai kepala sekolah untuk memilih jalan terbaik dari kasus yang kita temui. Iya, kita temui dengan anak-anak ini. Ya. Terus Bu, kan dalam Ibu memilih keputusan, mengambil keputusan itu pasti ada tantangan-tantangan tersendiri nih Bu. Nah, kalau boleh tahu apa tantangan-tantangan yang Ibu temui selama ini sebagai kepala sekolah? Sebenarnya untuk tantangan-tantangan ini yang lebih tahu itu saya sendiri sebagai kepala sekolah. Berhubung Ibu Ima ya menanyakan seperti itu, jadi sebenarnya tantangan itu banyak sekali saya temui dengan guru-guru karena tingkah dan beda pendapat mereka sangat tidak sama. Kadang-kadang ada guru ini yang egoisnya agak tinggi, maksudnya bukan egois dalam hal yang jelas itu kalau kita misalkan dia terlambat kan, kita bertutur kata yang baik atau bagaimana, tapi dia masih tidak mengindahkan. Mungkin tindakan saya atau sebagai kepala sekolah mungkin saya tegur secara halus. Kadang-kadang ada juga guru itu, misalkan contoh, kenapa anak ini tidak naik kelas Pak? Faktornya apa? Dia bersikeras dengan keputusan dia sendiri. Katanya sebenarnya anak ini bisa membaca sedikit-sedikit tapi malas. Itu kan keputusan dia sendiri. Seharusnya kan dia harus konfirmasi dengan saya sebagai kepala sekolah. Jadi kan saya bisa menentukan keputusan bersama dengan rapat-rapat untuk memanggil guru-guru khususnya di SD kita ini seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu yang menjadi
tantangan ibu di sini adalah karakter dari guru-guru yang Iya, ada sekitar benar. kita nih Bu ya. Benar, ya. Perbedaan pendapat atau perbedaan sifat-sifat. Benar, ya. Itu. Oke, selanjutnya ini Bu, yang pertanyaan keenam, Ya. dalam ibu menemui kasus dilema etika ini, apakah ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga atau ada jadwal-jadwal tertentu nih Bu? Ya, sepertinya saya tidak langsung mengambil keputusan, langsung memanggil. Saya melihat suasana yang tepat. Mungkin kalau memang guru itu bisa saya panggil atau dengan teguran empat mata saja mungkin di ruangan saya, supaya guru yang lain mungkin tidak mendengar apa yang akan saya sampaikan ya, karena kita masih menjaga perasaan ya. Mungkin kalau kita tegur ya, kalau dia terima, kalau tidak bagaimana. Jadi intinya saya secara pelan-pelan saja. Jadi mengambil keputusannya secara Iya, pelan-pelan. Jadi kalau pelan-pelan. misalnya ada guru yang bermasalah, Mhm. kalau bisa yang tahu itu cuma ibu dan Dengan- guru tersebut. iya, dengan guru yang Dengan bersangkutan. guru yang bersangkutan. Iya, Karena tidak harus- sebar luas itu Bu, Iya, ya. tidak harus. Iya, kadang-kadang kalau kita menahan, wah ibu ini bagaimana ya, kok ini kebenaran. Kadang kita ketemu di salah satu ruang guru misalnya, di sana lebih dari satu guru ada, cuma kita bisa menahan ya, karena kita perlu kesabaran untuk memperbaiki guru ini seperti itu. Siapa tahu nanti bisa berubah Bu, Bisa ya. berubah, seharusnya memang harus berubah. Iya. Iya, berlahan-lahan dan pelan-pelan, apa yang katakan ibu tadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih Bu ya. Ya. Nah, dalam ibu mengambil keputusan tersebut, adakah orang-orang atau faktor-faktor lain itu yang bisa membantu ibu untuk mengambil keputusan itu? Sebenarnya kalau untuk keputusan saya melihat permasalahannya dulu. Kalau memang bisa saya atasi, mungkin saya langsung mengatasi. Tapi kalau memang permasalahan ini agak saya anggap agak berat, mungkin saya mau konsultasi atau ke guru yang lebih berpengalaman lagi. Karena khususnya di SD kita ini banyak sekali guru-guru yang sudah senior di atas saya. Seperti mantan-mantan kepala sekolah kan banyak di sini. Mungkin beda pendapat atau apa, saya kan masih agak ragu memutuskan apa kan. Jadi kalau memang saya mohon nasihat atau yang terbaik bagaimana, ya mungkin saya minta pendapat dengan guru-guru yang senior seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau misalnya ibu masih bisa menyelesaikan sendiri, Saya atau ibu selesaikan langsung selesaikan sendiri. sendiri. Iya. Kalau misalnya masalahnya agak sedikit berat, ibu akan meminta pendapat dari rekan-rekan guru yang lebih senior, Lebih senior ya. yang pernah menghadapi kasus yang sama dulu-dulu gitu. Iya, Jadi meminta dulu-dulu. pendapatnya dari pengalaman-pengalaman Iya, sebelumnya. benar seperti Oke, pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang telah kita wawancarakan tadi, apa hikmah atau apa hal positif yang bisa ibu ambil dari cara ibu mengambil keputusan itu? yang pertama secara saya ambil yang positif ini memang benar-benar saya tujuan saya memanggil yang tadi nasihat, teguran, sapa dan sebagainya. Saya harus berharap guru yang sudah saya nasihati ini benar-benar berubah menjadi yang terbaik seperti itu. Dalam hal apapun, dalam segi apapun dia bisa bertindak lebih baik, ya tidak merugikan orang lain dan bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Ya. Kalau bisa saya simpulkan, ibu berharap keputusan yang ibu ambil itu bisa menjadi hal positif untuk orang-orang yang sedang menghadapi dilema etika yang ada di sekolah ini. Ya, benar. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tanyakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktunya nih Bu ya. Tidak apa-apa Bu Ima, silakan lanjut. Oke. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rumi. Waalaikumsalam Mbak. Oke, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Ima sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gini Bu, sebelumnya maaf nih ganggu waktunya yang sibuk, yang jadwalnya padat. Iya, tak apa-apa. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancara sebentar. Gini Bu, tujuan saya untuk wawancara Ibu di sini
Kebetulan kami para CGP mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada minimal 2 kepala sekolah tentang kebijakan kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Kita mulai Bu ya. Siap. Oke, Silakan. Oke, yang pertama, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi ketika berhadapan dengan kasus yang dilema etika? Dilema etika itu misalnya ada 2 hal yang terjadi bersamaan, di mana dua-dua tersebut benar semua. Kita harus memilih salah satu dari 2 hal tersebut. Oke, maksudnya ini ada 2 permasalahan di waktu yang bersamaan ya? Iya. Ya. Jadi selama ini sesuai dengan pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah, ketika ada 2 permasalahan atau dilema etika yang datang secara bersamaan, ini tentu saja kami tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi kami akan mengambil pilihan dengan cara mengadakan musyawarah mufakat bersama stakeholder. Ya, jadi bermusyawarah dengan rekan-rekan yang ada di sekolah terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Betul. Selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap 2 hal yang terjadi bersamaan tersebut, Ibu? Di mana di sana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Jadi dua masalah ini akan kita sampaikan di forum ketika kita sudah mengundang ya stakeholder. Mungkin kalau masalah itu hanya terkait di lingkungan sekolah saja, mungkin dengan pengawas sekolah dan rekan-rekan guru begitu. Kemudian kita akan sama-sama memilih mana yang lebih duluan kita atasi. Namun keduanya tetap kita harus cari solusi. Jadi kami selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat begitu. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, langkah-langkah dari awalnya itu atau prosedurnya itu seperti apa Bu, dari awal sampai akhirnya memutuskan oke, keputusan ini nih yang terbaik. Jadi ketika ada masalah yang kebetulan bersamaan, jadi saya langsung cepat mengambil tindakan cepat untuk mengumpulkan guru-guru dan juga mengundang pengawas selaku pembina kita. Jadi kita musyawarahkan ketika kita sudah mendapatkan skala prioritas, katakanlah mana duluan yang harus kita selesaikan, kita bahas dulu satu persatu. Yang duluan dulu kita cari langkah-langkahnya bersama-sama. Karena kita sudah mengumpulkan banyak stakeholder di sini, maka pastinya banyak masukan, banyak saran. Dari saran-saran tersebut kita tampung, kemudian kita tarik kesimpulan secara bersama-sama juga, kemudian bersama-sama kita melakukan penyelesaian. Ya, kalau boleh tahu cara pengambilan keputusan yang paling efektif itu yang paling cepat dan paling efektif dilaksanakan itu seperti apa Bu? Ya tentu saja kami mengumpulkan masukan, saran dari kawan-kawan guru dan juga bimbingan dari pengawas tadi. Karena setiap kita mengambil keputusan itu, suara terbanyak itu lebih ke arah yang bagusnya gitu ya. Jadi mengumpulkan suara terbanyak, kemudian mengambil keputusan. Ya. Nah, kalau selanjutnya Bu, Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah dilema etika ini, kalau ketemu masalah langsung diselesaikan atau ada jadwal-jadwal tertentu nih Bu? Ketika kita melihat dari permasalahannya ya, kalau kiranya masalah itu mendesak, harus segera. Tetapi ketika masalah itu masih bisa dipertimbangkan, maksudnya itu tidak terlalu mendesak, itu kita jadwalkan sesuai dengan kesibukan di sekolah kita. Jadi melihat urgensi dari masalah itu melihat sendiri, urgensi ya? dari masalah. Oke. Selanjutnya, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang bisa membantu Ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Tentu saja ada ya. Yang pertama itu dari pengawas pembina tentunya.
Yang kedua itu dari rekan-rekan guru yang saya anggap senior, karena di sini guru kami juga ada yang pernah menjadi kepala sekolah, sudah senior lah katakanlah, pasti pengalamannya lebih banyak dibanding saya. Itu menjadi faktor untuk mengambil keputusan yang memberikan saran-sarannya untuk saya sebagai motivator lah. Jadi minta saran dari rekan-rekan sejawat yang mungkin memiliki pengalaman yang terlebih dahulu daripada ibu seperti itu. Oke, selanjutnya, nah dari semua cara ibu mengambil keputusan, minta saran ataupun menyusun jadwal rencana pengambilan keputusan, apa hal positif atau apa hikmah yang ibu bisa petik dari pengambilan keputusan ibu tersebut? Dalam menghadapi masalah itu bisa diatasi dengan kebersamaan, dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau bisa saya simpulkan itu segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan baik apabila kita selesaikan melalui musyawarah mufakat. Betul. Ya, Bu, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.